Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Cardano, namun sebelumnya kita akan melihat kondisi yang ada di market kripto. Jadi kita lihat di sini untuk market kripto hari ini sedang mengalami penurunan 2,73% di angka 2,37 triliun US dollar, teman-teman. Sementara untuk indikator Fear and Greed Index hari ini ada di angka 30 atau Fear, dan Bitcoin hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan 3,23% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 68.871 US dollar, teman-teman. Sementara untuk Ethereum, kita lihat ini untuk Ethereum turun cukup lumayan juga 4,24%. Jadi Ethereum hari ini diperdagangkan di angka 2069 US dollar, teman-teman. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang Cardano. Cardano juga kita lihat juga terpengaruh oleh pergerakan yang dialami oleh Bitcoin maupun Ethereum. Kita lihat di sini Cardano juga mengalami koreksi yang cukup dalam 24 jam terakhir, turun 5,29% di perdagangan di angka 0,2548 US dollar, teman-teman. Namun sebelum kita berbicara tentang pergerakan harga dari Cardano, kita akan melihat dulu beberapa informasi terbaru dari Cardano, teman-teman. Jadi di sini kita lihat bahwa ETF ini menambahkan Cardano dan Link. Jadi Hasdaq mengubah Nasdaq CME Crypto Index ETF NCIQ dengan menambahkan Cardano dan Chainlink, sehingga dana ini bertambah dari 5 menjadi 7 aset. Langkah ini mengikuti kriteria kelayakan berbasis aturan dan mencerminkan posisi pasar Cardano yang sudah mapan, teman-teman. Jadi biaya pengelolaan dana juga dikurangi menjadi 0,25%. Jadi apa artinya ini? Ini adalah merupakan sebuah kabar positif untuk Cardano karena membuka jalur baru yang diatur bagi investor institusional dan penasihat keuangan untuk mendapatkan exposure, teman-teman. Dan ini berpotensi meningkatkan permintaan, dan ini juga menandakan adanya kematangan dan penerimaan yang semakin luas dalam kerangka keuangan tradisional, teman-teman. Jadi ini adalah berita yang luar biasa bahwa Hasdaq memperluas ETF indeks kriptonya dengan memasukkan Cardano dan membuka akses yang teratur bagi institusi. Kemudian mengapa harga Cardano mengalami penurunan pada hari ini, teman-teman? Jadi kita lihat di sini bahwa Cardano turun 5% menjadi 0,256 US dollar dalam 24 jam terakhir. Ini kinerjanya lebih buruk dibandingkan Bitcoin yang hanya turun sekitar 3%, teman-teman. Jadi penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya aksi jual besar-besaran akibat ketegangan geopolitik yang membuat pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran itu terhenti, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini alasan utama mengapa Cardano mengalami penurunan itu adalah adanya aksi jual pasar yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dengan Cardano bergerak sebagai aset beresiko tinggi, teman-teman. Kemudian alasan kedua mengapa harga mengalami penurunan itu adalah adanya tingkat pendanaan yang sangat negatif, menunjukkan posisi short yang sangat ramai yang dapat mempercepat penurunan harga, teman-teman. Jadi kita lihat di sini gambaran umumnya bahwa aksi jual pasar akibat ketegangan geopolitik, teman-teman.
Jadi penurunan harga dari Cardano ini sejalan dengan penurunan pasar kripto secara lebih luas, di mana total kapitalisasi pasar itu turun 2,76% dalam 24 jam terakhir. Jadi hal ini dipicu oleh terhentinya pembicaraan damai antara Amerika Serikat dengan Iran yang menyebabkan harga minyak melonjak dan memicu aksi jual di pasar saham dan aset digital, teman-teman. Kemudian Cardano sebagai altcoin dengan volatilitas lebih tinggi ini mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan Bitcoin, teman-teman. Jadi apa artinya ini, teman-teman? Artinya bahwa pergerakan Cardano itu bukan karena faktor khusus, karena disebabkan oleh Cardano eh, sedang mengalami ekosistem negatif, jadi bukan karena Cardano, teman-teman. Jadi pergerakan harga dari Cardano bukan karena faktor khusus koin tersebut, melainkan bagian dari reaksi pasar secara keseluruhan terhadap resiko geopolitik, teman-teman. Jadi apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan Bitcoin untuk bertahan di level 68.000, itu akan dapat membantu menstabilkan harga dari Cardano, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Cardano hari ini ada di angka 9,19 miliar US dollar, itu menempati peringkat ke-12 di Coin Market Cap. Nah, kemudian kita akan lihat, teman-teman. Nah, kalau untuk Cardano secara tren jangka pendek maupun tren jangka panjang, ini trennya masih tren penurunan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita lihat harga masih berada di bawah EMA 13, di bawah EMA 21, dan di bawah EMA 200 hari. Jadi trennya masih tren penurunan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemudian untuk technical analysis dari TradingView, kita lihat di sini untuk indikator-indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini banyak sekali. Ini menunjukkan sinyal strong sell atau penjualan yang sangat kuat. Sementara untuk osilator sinyalnya netral, namun kalau kita gabungkan moving average dengan osilator, maka hasilnya hari ini sinyal untuk Cardano, ini sinyalnya adalah sinyal sell atau penjualan, teman-teman, karena ada 15 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya satu indikator yang menunjukkan sinyal pembelian. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Cardano pada hari ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.